Teks observasi. Pengertian teks observasi. Teks observasi adalah jenis teks yang berisi informasi atau penjabaran umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan langsung. Informasi yang diamati bisa berupa objek tentang keadaan, lingkungan, alam, hewan, tumbuhan, sosial, kesenian, suatu peristiwa, atau kebudayaan. Tujuan teks laporan hasil observasi. Tujuan utamanya yaitu untuk memberikan informasi secara objektif dan fakta yang ada di lapangan sesuai hasil pengamatan yang didapatkan. Struktur teks observasi. Ada 3 struktur teks observasi, yaitu: pertama, pernyataan umum; kedua, deskripsi bagian; dan yang terakhir, deskripsi manfaat. Ciri-ciri teks observasi. Pertama, ditulis secara lengkap dan sempurna. Kedua, bersifat objektif, global, dan universal. Ketiga, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. Kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Keenam, tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. Ketujuh, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Kedelapan, tidak adanya bagian penutup dari penulis. Penulis hanya melaporkan apa yang dilihat dan diketahuinya berdasarkan hasil analisis serta observasinya. Kesembilan, menitik beratkan pada pengelompokan segala sesuatu ke dalam jenis-jenis dengan ciri atau keadaannya secara umum. 10. Disajikan secara menarik, baik kata, bahasa, isinya, berbobot maupun suasananya logis. Ke-10. Disajikan secara menarik, baik kata, bahasa, isinya berbobot maupun susunannya logis. Ke-11. Teks laporan hasil observasi menggambarkan sesuatu secara umum dan sesuai fakta tanpa adanya opini penulis. Kaidah kebahasaan. Pertama, menggunakan frasa nomina yang diikuti penjenis dan pendeskripsi. Kedua, menggunakan verba relasional. Ketiga, menggunakan verba aktif alam. Hal ini untuk menjelaskan perilaku. Keempat, menggunakan kata penghubung. Kelima, menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Keenam, penggunaan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Ketujuh, menggunakan kata keilmuan atau teknis. Jenis-jenis teks observasi. Yang pertama, teks laporan observasi formal. Teks laporan observasi formal memiliki kaedah dan struktur yang baku dalam penyusunannya. Yang kedua, teks laporan observasi non-formal. Teks laporan observasi non-formal disusun dengan struktur dan kaedah yang lebih sederhana. Langkah-langkah penyusunan teks observasi. Yang pertama, pastikan membuat judul yang sesuai dengan kegiatan observasi yang telah dilakukan. Yang kedua, selanjutnya penyusunan dimulai dengan pernyataan umum, lalu lanjut ke bagian isi dengan menjelaskan secara detail objek yang telah diamati, kemudian ditutup dengan kesimpulan. Langkah terakhir ialah membaca kembali keseluruhan isi teks untuk memastikan tidak ada kalimat yang salah. Pastikan kalimat padu dan sesuai dengan kaedah yang berlaku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.